Halo Opa Oma, senang dapat berjumpa kembali dalam acara Sapaan Lansia. Semoga dalam keadaan sehat dan sukacita. Yuk, mari kita masuk ke dalam rumah seorang rekan kita lansia. Come on. Hai Bu Yeti, senang dapat bertemu dengan Bu Yeti. Sama siapa aja nih? Iya, ada rekan-rekan yang Mari, lain masuk, ya. masuk. Terima Masuk, kasih. mari. Iya, mari. Silakan duduk. Ayo. Iya. Halo Opa Oma yang berada di rumah. Saya Bu Yeti Gunawan, tinggal di Jalan Istana Sukajadi. Terima kasih kesempatan ini. Saya sebagai lansia, saya doakan sesama lansia dimanapun, semua dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Tuhan dan semua diberkati olehnya. Amin. Bu Yeti, bagaimana kabarnya hari ini? Baik, puji Tuhan. Iya. Saya sehat. Sehat, sukacita. Ya, terima kasih. Anak menantu cucu? Sehat semua. Sehat. Hanya ada buyut 2 orang. Ya, satu ya masih bayi yang kakaknya 4 tahun masuk rumah sakit. Waduh. Karena batuk, kata batuknya nggak berhenti. Iya. Jadi kasihan mereka sekarang masih ada di rumah sakit. Apa Hermina katanya Iya. di Jakarta. Iya. Aduh kasihan bener, saya jauh nggak bisa nengok. Iya. Tapi tetap kita percaya Tuhan yang Iya. selalu melindungi dan menyertai di dalam setiap peristiwa kehidupan kita Iya. ya, Bu Yeti. Walaupun Ya, kita nggak harus bisa datang ke sana, tapi Bu Yeti bisa Berharap mendoakan. dan berdoa lah. Iya. Iyalah, susahnya jauh ya nggak bisa nengok. Betul. Iya. Jadi lo gimana jadi seorang buyut ya, Iya. nggak lincah gitu, Iya. nggak bisa langsung pergi ke Jakarta apa gitu mana nggak. Udah kita doa aja di rumah, serahkan sama Tuhan. Iya. Pemazmur mengajak setiap orang yang telah mengalami pertolongan Tuhan untuk bersyukur dan memberitakan segala perbuatan Allah yang ajaib kepada bangsa-bangsa lain. Demikian juga pemazmur bermegah dalam Tuhan dan selalu mengingat apa yang telah Tuhan perbuat. Saya bisa tinggal di sini karena anak-anak saya tuh ya sering keluar negeri. Tadinya kan saya di veteran, terus di sana kesepian, hanya ada pembantu gitu. Jadi daripada di sana rumahnya terlalu besar, pembantu ya banyak, ada 3 orang. Iya. Lebih baik di sini katanya rumahnya lebih ringkes dan itu kalau manggil pembantu tuh dekat. Iya. Jadi ya udah nggak apa-apa. Soalnya Airin yang punya rumah ini sekeluarga tinggal di Perth. Iya. Jadi saya nggak, ya udah nurut manut we lah orang tua ya. Iya. Gitulah. Sampai sekarang pernah saya kena COVID, Iya. tapi kata dokter yang merawat saya di rumah di sini, katanya untung Oma COVID-nya ringan karena udah dapat vaksin katanya gitu. Kata saya, oh praise the Lord ya. Kebanyakan orang tua kalau COVID ya udah game gitu, udah ya udah nggak ketolong gitu. Tapi pembantu saya tuh si Iin loh di Perth dan nangis. Kata, aduh si Uyut kenapa kena COVID, dari mana kenanya gitu. Nggak tahu saya juga, tahu-tahu udah kok demam gitu. Siangnya makan sama Airin di PT Rasa. Nggak apa-apa. Udah sorenya saya bilang sama si Mbak yang satunya sekarang ada di Perth juga. Rus, coba cari termometer gitu ya. Wah, Yud ada sih, tapi rusak. Terus Airin nggak lama datang dari Lembang. Iya. Terus dia tanya, Neng Airin punya termometer nggak, buat apa katanya? Uyut tuh katanya takut demam gitu. Wah, kenapa Uyut tuh? Terus si staffnya suruh beli ke apotek, cepetan beli katanya, beli termometer gitu. Terus udah dapat di tem 37,7. Kata Airin, oh ini mah demam atau mah udah sakit. Terus saya santai aja. Terus yang nge-swab saya tuh si staff itu, semua serumah di swab. Terus Sohirun namanya ya, Run yang saya punya mana? Nggak tahu lah Yud, yang mana ya, dia bohong.
Bohong, tadinya mau saya ambil, mau saya lihat. Dia bilang nggak tahu Yud yang mana, padahal dia kasih tanda yang punya Yud sebelah sana. Terus akhirnya pulang keluar dari kamar, piye gitu. Terus bisik-bisik, positif yang punya saya gitu, nggak ada yang jawab. Terus si Airin bisik, mate itu sana positif. Wah, masa emak kena? Dari mana sih? Makan hati-hati gitu pakai masker. Kok jadi sakit sih? Terus anak saya datang yang besar datang ngeliat, Mami kenapa ada di situ? Mami kan udah ditelepon katanya, Mami nggak ngerasa apa-apa, mau nonton TV aja gitu. Iya kan, masuk kamar terus. Masuk kamar, udah masuk kamar. Kok aku jadi sedih, gimana ya kalau udah dikerem gitu. Wah kira-kira berapa hari saya harus diam di kamar. Dia itu ngerawat saya selama 10 hari. Dia kena ketularan. Waduh Mam, jadi kena nih gimana nih. Jadi ngerawat jadi ketularan. Ayo yang lain pembantu jangan ada yang masuk kamar emak. Mau kalau masuk ya naruh botol cepet lari keluar. Ya udah gitu saya maminya Airin udah panggil dokter perempuan yang ahli COVID. Ada fotonya juga masih ya. Terus aduh tante untung COVID-nya yang ringan. Puji Tuhan kata saya teh. Aduh hati-hati ya nanti lagi. Terus ditensi dirawat. Kasih obatnya banyak loh. Itu yang ngasih obat anak saya besar. Telaten masuk keluar kamar sehari berapa kali. Makanannya apanya tuh ditaruh di depan bangku, pintu. Nanti aku kayak yang di karantina gitu. Ambil sendiri, sedih juga ya. Wah, kenapa saya jadi kayak gini? I hope gitu aku nggak mati lah. Masih kepengen lihat buyut gitu ya. Ya udah gitu. Nah, puji Tuhan bisa sampai sehat sekarang ini ya. Sampai sehat sekarang, Mas. Sampai ulang tahun kemarin yang 88 sampai dirayain rame-rame. Bu Akres juga hadir. Puji Tuhan, terima kasih ya. Itulah kesaksian saya. Pendek aja. Mari kita simak dan dengarkan selengkapnya dalam renungan hari ini yang akan dilayani oleh Pendeta Agnes Lukardi. Sebelum mendengarkan renungan, mari kita bersama-sama berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur atas penyertaan-Mu hari demi hari di sepanjang kehidupan kami. Saat ini pun kami bersyukur karena dapat berjumpa kembali dengan opa oma dan teman-teman lansia dimanapun berada secara online melalui acara Sapaan Lansia YouTube. Tuhan yang pimpin acara ini dari awal hingga akhir dan penuhi kami semua dengan urapan Roh Kudus agar kami dengan sukacita dapat memuji nama Tuhan dan juga dimampukan memahami dan melakukan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.
Mari kita dengarkan Mazmur 105. Bersyukurlah kepada Tuhan, serukanlah namanya, perkenalkanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Bernyanyilah baginya, bermasmurlah baginya, percakapkanlah segala perbuatannya yang ajaib. Bermegahlah di dalam namanya yang kudus, biarlah bersuka hati orang-orang yang mencari Tuhan. Carilah Tuhan dan kekuatannya, carilah wajahnya selalu. Ingatlah perbuatan-perbuatan ajaib yang dilakukannya, mujizat-mujizat dan penghukuman yang diucapkannya. Hai anak cucu Abraham, hambanya, hai anak Yakub, orang-orang pilihannya. Benar rekan-rekan lansia, di dalam Mazmur 105 ayat 1-6 kita diingatkan bagaimana kita menjalani kehidupan ini. Apakah kita bersyukur dan bersaksi? Dalam hidup ini kita punya pilihan. Banyak hal yang membuat kita berpikir dan bertindak sesuai dengan kondisi kita. Tetapi di dalam Mazmur 105 ini kita diminta untuk bisa bersyukur dalam kondisi apapun. Seperti yang tadi disampaikan oleh Oma Yeti. Di dalam kondisi dia sakit COVID, di dalam pergumulannya dia tetap bisa bersyukur. Walaupun tentu tidak di dalam keadaan yang menyenangkan ketika terkena COVID. Tetapi ketika dia bersyukur dan dia tetap melihat penyertaan Tuhan, apa yang terjadi di dalam dirinya membuat dirinya menjadi lebih baik lagi. Demikian pula keadaan Oma dan Opa. Kehidupan setiap hari kita tidak akan pernah tahu apa yang terjadi. Tapi sekali lagi bagaimana kita bersyukur dan bersaksi. Lalu bagaimana kita melakukannya? Yang pertama adalah seperti firman Tuhan katakan, caranya adalah ketika kita mengucap terima kasih pada Tuhan. Apapun yang terjadi, kita mengucap terima kasih. Ketika kita mengucap terima kasih, maka kita melihat sisi positif dalam hidup kita. Yang kedua adalah bagaimana kita membawa setiap peristiwa kehidupan kita dengan kita berdoa. Berdoa atas semua yang kita alami, berdoa atas semua rencana yang akan kita lakukan. Ada sebuah majalah yang menarik yang mengatakan demikian. Apa yang bisa membuat Tuhan tersenyum bahkan tertawa? Adalah ketika kita menceritakan semua rencana kita. Dan Tuhan bisa tersenyum dan tertawa. Karena apa? Seringkali rencana kita bukanlah rencana seperti yang Tuhan kehendaki. Bahkan berubah 180 derajat. Tetapi rencana Tuhan tetaplah yang terbaik dalam hidup kita. Yang ketiga, bagaimana kita bisa mempercayai bahwa Tuhan tetap menyertai kita apapun yang terjadi dalam hidup kita. Sehat, sakit, susah, senang, dalam pergumulan, ataupun juga di dalam kondisi sukacita. Bahkan tak jarang ketika pergumulan yang berat menjadi sebuah kesaksian yang hidup yang dapat menjadi kekuatan bagi orang yang mendengarkan. Pergumulan hidup kita bisa Tuhan pakai sebagai sarana untuk memuliakan namanya. Dan yang berikutnya adalah jangan kita membanding-bandingkan hidup kita dengan orang lain. Hidup kita punya cerita hidup sendiri. Orang lain juga demikian. Mungkin ketika kita kecil kita pernah mendengar cerita. Cermin-cermin ajaib, siapakah yang paling cantik di negeri ini? Dan cermin ajaib itu mengatakan, oh, Tuan Ratu yang paling cantik. Sampai suatu saat, sang putri salju yang kecil itu tumbuh besar dan lebih cantik. Maka jawaban cermin ajaib itu mengatakan, putri salju yang paling cantik. Cerita dongeng ini mengajarkan kepada kita, sekali lagi, jangan pernah membandingkan hidup kita dengan cerita hidup orang lain.
kita punya cerita sendiri dan orang lain punya cerita hidupnya sendiri. Kita bersyukur atas hidup kita tanpa melihat hidup kita lebih tinggi atau lebih rendah dari orang lain. Dan yang kelima adalah kita bersyukur ketika kita menghilangkan rasa khawatir, rasa cemas, rasa takut akan masa depan yang tidak menentu. Kemarin ketika perjalanan pulang, habis saya memimpin KRT, kami mengalami hujan yang cukup deras. Dan ketika hujannya begitu deras, saya mengantar seorang tetangga begitu ya. Dan orang tersebut berkata, wah hujan deras, nanti saya pulangnya gimana ini? Hujannya sangat deras. Lalu saya katakan, sudah jangan khawatir, dijalani saja. Kita belum tahu apa yang akan terjadi ke depan. Dan ternyata memang benar. Setelah hujan deras yang kami lalui bersama, begitu mendekati rumah, hujan itu mulai reda dan menjadi hujan rintik-rintik dan akhirnya dia bisa pulang. Penggambaran sederhana itu juga merupakan penggambaran cerita hidup kita. Janganlah kita membuang waktu kita yang berharga ini untuk hal-hal yang tidak perlu. Rasa khawatir tidak perlu, rasa takut yang berlebihan tidak perlu. Tuhan ingin kita bisa menikmati hidup kita seperti yang dikatakan oleh pemazmur 105 ini. Kita melihat tentang karya Allah di masa lalu. Dengan ucapan syukur terima kasih Tuhan, kita bisa melaluinya. Cerita masa lalu menjadi sebuah kesaksian yang hidup ketika kita memaknai Allah berkarya di masa lalu kita. Di mana Allah menghantar kita bisa sampai dengan saat ini semata-mata karena karya Allah. Dan ke depan kita menatapnya dengan iman dan percaya. Seperti Tuhan sudah menolong kita semua di masa yang lalu. Penyertaan Tuhan tidak berkurang sedikit pun di masa yang ke depan. Mari kita hidup dengan bersyukur dan menjadi saksi bagi kemuliaan nama Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Kita akan menjadi lemah, tapi tidak mematahkan semangat kita untuk tetap bersyukur dan tetap memuji Tuhan. Ya, kita nyanyi ya. Ayo semuanya bertepuk tangan Yesus. Kita tepuk tangan ya. 1, 2, 3. Hati yang gembira.
seperti ombak. Aku selalu bergembira meski lanjut usia. Ku mau serahkan hidupku padamu ya Tuhanku. Siang malam ku berdoa pada Yang Maha Kuasa. Dia pelihara sampai ku tutup mata. Meski badanku telah lemah, tenaga pun berkurang, tapi imanku bertambah, sebab Tuhan pimpinlah. Berkat anugerah tercurah seperti air melimpah, kedamaian pun datanglah sejak aku berdoa. Tuhan hadir di hatiku, jadilah penolongku, beri arti di hidupku, hilang kesedihanku. Ku rasa belas kasih-Nya dalam kebimbanganku. Tuhan selalu menemani dalam usia lanjutku. Mari kita bersama-sama. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Allah Bapa
Sebelum menutup acara ini, kita akan mengucapkan selamat ulang tahun kepada teman-teman yang berulang tahun, yaitu tanggal 28 November Bapak Herman Darmawan, tanggal 29 Ibu Lilian TS. Kami atas nama lansia mengucapkan selamat ulang tahun, panjang umur, bersyukur kepada Tuhan. Tuhan sudah memberi tambahan 1 tahun lagi, semoga di hari-hari mendatang lebih bahagia lagi. Terima kasih. Oma, Opa, Bapak Ibu sekalian, teman-teman lansia semuanya, sekarang saya akan membacakan warta kegiatan Komisi Lansia GKI Kebonjati sebagai berikut. Kegiatan rutin Komisi Lansia GKI Kebonjati, Kamis kedua dan keempat pukul 10, PA Lansia Hybrid secara onsite di GKI Kebonjati dan live streaming di kanal YouTube GKI Kebonjati. Kamis kelima pukul 10, Sapaan Lansia secara online di kanal YouTube GKI Kebonjati. Kegiatan PA Lansia Hybrid bulan Desember diadakan hanya 1 kali, yaitu pada hari Kamis tanggal 21 Desember 2023 pukul 10. Kegiatan PA Lansia ini diadakan dalam nuansa Natal bersama Komisi Lansia Seklasis Bandung dan Cipasar. Tema firman Tuhan merayakan kepedulian Allah pada dunia dan akan dilayani oleh Pendeta Daud Solihin. Kami mengundang Oma, Opa, Bapak, Ibu, dan teman-teman lansia untuk hadir secara onsite di GKI Kebonjati. Kegiatan PA ini juga disiarkan secara live streaming di kanal YouTube GKI Kebonjati. Pelayanan pemeriksaan kesehatan lansia setelah acara PA Lansia Hybrid bertempat di ruang kebersamaan, yaitu di Gedung Barat. Jadwal pemeriksaan sebagai berikut. Kamis kedua, pemeriksaan gula darah, asam urat, dan kolesterol dikenakan biaya Rp35.000 per orang untuk penggantian strip pemeriksaan. Kamis keempat, pemeriksaan tekanan darah atau tensi itu gratis. Majalah Dinding Lansia sudah diaktifkan lagi. Kami mengajak Oma, Opa, teman-teman lansia untuk berpartisipasi dan berkontribusi mengirimkan karya dan kreasinya. Bisa berupa puisi, kesaksian, gambar, hasil kerajinan tangan, dan lain-lain untuk ditampilkan di majalah Dinding Lansia. Informasi lebih lanjut silakan menghubungi nomor dan nama yang tertera. Komisi Lansia mengadakan aktivitas olahraga ringan, yaitu senam lansia, dan kreativitas seni kerajinan tangan prakarya bagi Oma, Opa, teman-teman lansia. Kegiatan diadakan sebelum kegiatan PA Lansia, yaitu pukul 9 sampai pukul 9.30. Kami mengundang Oma, Opa, teman-teman lansia yang berminat untuk bergabung dalam
Oma Opa, Bapak Ibu sekalian, teman-teman lansia semuanya, demikian warta kegiatan Komisi Lansia GKI Kebonjati. Kami mengajak Oma Opa, Bapak Ibu sekalian, teman-teman lansia untuk bergabung dalam setiap kegiatan yang diadakan oleh Komisi Lansia GKI Kebonjati. Sekian, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Oma Opa, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang di surga, terima kasih Tuhan atas sapaan lansia yang boleh kami lakukan pada kesempatan hari ini. Biarlah apa yang kami lakukan ini Tuhan pakai menjadi satu hal yang baik bagi opa, oma, dan rekan-rekan lansia yang lain. Di dalam setiap kondisi kehidupan mereka, kami tahu tidak mudah Tuhan. Tetapi ketika kuasa Roh Kudus yang menguatkan mereka untuk menjalani waktu demi waktu, untuk hidup seperti yang Tuhan inginkan, untuk menjadi saksimu dimanapun mereka berada. Terima kasih untuk kehadiran rekan-rekan lansia dimanapun mereka berada. Kami mendoakan seluruh keluarga besar mereka, demikian juga pergumulan hidup mereka, dan biarlah mereka dapat bersyukur dan bersaksi seperti yang Tuhan inginkan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap terima kasih. Segala puji, hormat, kemuliaan hanya bagi nama-Mu ya Tuhan. Haleluya. Amin.